Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas video mengenai materi graf. Sebelumnya saya di sini mewakili kelompok 5 yang beranggotakan Dimas Jaya Handika, Muhammad Isha Nugroho, dan Titis Anugroho. Graf. Ini adalah sejarah graf. Sejarah graf adalah mengenai tentang masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Ini adalah jembatan Königsberg. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg simpul atau vertex menyatakan daratan, dan sisi atau edge menyatakan jembatan. Graf di sini untuk mencari misalkan melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Ini sejarahnya kenapa ada materi graf, yaitu pertama pada tahun 1736 yang mengenai tentang jembatan Königsberg. Definisi graf. Graf atau G itu sama dengan V, E. Maksudnya V ini adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau disebut vertex, di mana V itu ada V1, V2 maupun V sebanyak N. Sementara E adalah himpunan sisi atau yang kita sebut edge yang menghubungkan sepasang simpul. Berarti edge ini adalah sisi-sisi bagian vertex atau sisi bagian simpul. Edge di sini ada edge 1, edge 2 maupun edge banyak N. Ini adalah contoh graf. Graf pertama, graf yang paling sederhana. Graf kedua maupun graf ketiga. Graf pertama. Ini kita bahas graf pertama, G atau kita sebut G1. Adalah graf dengan vertexnya berjumlah 4. Ini adalah vertex atau simpul. Ini adalah vertex 1, 2, 3, 4. Edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini edge. Edge itu adalah sisi yang menghubungkan simpul antara simpul satu dengan simpul lainnya. Ini adalah edge. Ini edge. Graf kedua sama dengan graf 1, mempunyai vertex dan mempunyai simpul. Ini kita bisa lihat sendiri. Graf ketiga sama dengan graf pertama maupun graf kedua. Graf kedua. Pada graf kedua, sisi atau kita sebut edge 3 dengan edge 4 itu bisa dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi atau menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu vertex 1 atau simpul 1 dengan simpul 3 atau vertex 3. Sementara graf ketiga mengandung atau mempunyai sebuah looping
atau gelang atau yang disebut kalang, karena ia dari vertex 1 menyambungkan dengan vertex yang sama pula, yaitu vertex 3. Kita lihat sama-sama. Jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf itu ada graf sederhana atau simple graph dan graf tak sederhana, unsimple graph. Graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Ini adalah contoh graf sederhana, yaitu graf pertama tadi. Sementara graf tak sederhana, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, dinamakan graf sederhana. Sisi ganda atau gelang, atau yang kita sebut looping atau kalang. Ini adalah contoh graf tak sederhana, yaitu pada graf kedua dan graf ketiga. Jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf berhingga atau limit graf dan graf tak berhingga atau unlimited graf. Graf berhingga adalah graf yang mempunyai jumlah simpulnya sebanyak n, tetapi yang berhingga. Sementara graf tak berhingga, graf yang mempunyai jumlah simpulnya sebanyak n, tapi tidak berhingga. Tidak berhingga itu nggak berhingga banyak gitu, n-nya. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi atau pada edge, maka jumlah umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tak berarah dan berarah, atau undirected graf maupun directed graf atau digraf. Graf tak berarah. Graf tak berarah itu yang kayak tadi, yang contoh graf 1, graf kedua maupun graf ketiga. Itu tidak berarah karena tidak ada anak panah atau arah dari, misal dari vertex 3 ke vertex 1, yang dimana arah itu ada di edge 4 misal. Graf berarah, ini adalah contoh graf berarah. Kita bisa lihat sendiri, ada anak panah yang menunjukkan dari vertex 2 ke vertex 1. Nih, kalau ini adalah graf ganda berarah karena mempunyai ganda, bisa 1, 2. Tuh, kita mempunyai graf ganda, ada bisa 3 ganda. Ini adalah jenis-jenis graf. Kita lihat dari jenisnya, ada graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Ini adalah sisi yang dimana ada aturannya dari ROS 99. Ini adalah aturan umum yang dimana sisi ganda diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, dan sisi gelang diperbolehkan atau tidak dibolehkan, ada di aturan ini. Ini adalah contoh terapan pada graf. Bisa di rangkaian listrik, bisa di isomer senyawa kimia karbon, maupun transaksi konkuren pada basis data terpusat. Nih, dan terapan graf pada teori otomata. Pertetanggaan. Pertetanggaan itu adalah dua buah simpul yang keduanya terhubung langsung. Artinya vertex dengan vertex lain terhubung, antara dihubungkan sama sebuah edge atau sebuah sisi. Kita lihat simpul 1 atau vertex, ini simpul 2 bertetanggaan karena dihubungkan sama sebuah edge atau sisi.
bersisian. Untuk sembarang sisi VJ atau VK, VK dikatakan edge bersisian dengan simpul VJ atau edge bersisian dengan simpul VK. VJ di sini adalah misal V1, kita sebut V1. VK itu adalah V2. Dia bersisian. Coba kita lihat. Sisi 2 dan sisi 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kita bisa lihat sendiri, misal ini kan simpul 2. Ini simpul 3. Sisi atau edge 2 dan edge 3 itu bersisian. Tetapi sisi 1 dan 2, misal 1, 2 atau 2, 3 itu tidak bersisian dengan simpul 4 atau vertex 4. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Maksudnya vertex itu tidak memiliki edge. Edge itu kan menyambungkan dengan vertex satu dengan vertex lainnya. Maka ini adalah contoh graf yang mempunyai simpul terpencil atau isolated vertex. Nih, vertexnya tidak menyambung, artinya tidak terhubung. Graf kosong atau null graf, atau bisa disebut empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, artinya dia mempunyai vertex namun tidak mempunyai edge. Kosong, tidak terhubung vertex dengan vertex lainnya. Derajat atau degree, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat vertex ini adalah rumus kalau kita misal ngerjain tugas dari seorang dosen. Misal derajat yang diketahui adalah, itu kita memakai D dalam kurung V. Artinya kita harus mengetahui derajat sebuah vertex. Vertex pertama maupun vertex yang ada di graf tersebut itu berjumlah berapa. Contoh, derajat pertama atau vertex pertama kita lihat, maupun derajat vertex yang keempat. Ini kita lihat derajatnya ada 2 karena dia ini yang tidak berarah. Ini 1, 2, dia mempunyai 2. Mempunyai 2. Kita lihat 1, 2, mempunyai 2. Betul. Derajat vertex yang kedua, derajat vertex 3, kita lihat 1, 2, 3, mempunyai 3. 1, 2, 3, mempunyai 3. Berarti ini betul. Nah, ini contoh derajat di graf ketiga. Kita lihat derajat 5 di vertex 5. Apakah dia itu? Tidak, berarti 0. Karena dia simpul terpencil, tidak ada, tidak mempunyai derajat. Derajat 4, 1. Nah, ini contoh yang derajat di graf kedua.
1, 2, 3. Ini 3. Ini 2. Ini di vertex kedua derajatnya. 1, 2, 3. Ini 3. Oh, dia mempunyai looping ternyata. Bersisian dengan sisi gelang. Oh, dia mempunyai sisi gelang. Ternyata 4. Karena mempunyai bersisian dengan sisi 4. Derajat, degree, ini adalah kalau kita ada di derajat graf berarah yang mempunyai D-in atau derajat masuk atau dan D-out atau derajat keluar. Ini adalah rumusnya. Ini adalah derajat graf berarah. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ini adalah derajat graf berarah. Karena mempunyai anak panah atau arah dari vertex satu ke vertex lainnya. Kita lihat. Lemah jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika graf mempunyai vertex dan edge, maka sigma derajat atau degree pada vertex sama dengan 2 ini edge. Kita lihat langsung. Maksudnya 2 kali edge. Kita lihat kalau tidak percaya. Tuh. Coba. Di graf pertama. Di derajat pertama. Dia mempunyai 2. Betul 2. Derajat kedua. Dia mempunyai 3. Apakah betul? Derajat kedua 1, 2, 3. Derajat ketiga mempunyai 3. 1, 2, 3. Dan derajat keempat mempunyai 2. Hasilnya berapa? 10. Dengan kata lain, lemah jabat tangan itu adalah rumus untuk mempercepat suatu perhitungan dari sebuah derajat atau degree sama juga dengan graf kedua. Kita bisa lihat sendiri di derajat pertama, di vertex pertama 1, 2, 3. Di derajat kedua 1, 2, 3. Di derajat ketiga 1, 2, 3, 4. Dengan kata lain, 2 kali 5. Nih kita lihat sendiri. 0, 1, 2. Ini kan 2. Derajat kedua
2, 2. Derajat ketiga itu 2, 3. Betul. Derajat keempat 1, 0, 8. Kalau dalam rumus lembar jabat tangan, berarti 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4, hasilnya sama. Ini adalah contohnya. Kita bisa lihat sendiri. Lanjut. Lintasan atau bisa disebut pet. Lintasan yang panjangnya sebanyak n dari simpul awal vertek misal vertek 1 ke vertek tujuan. Ini adalah bentuk, kalau ini rumus sedemikian rupa. Nih, kita tinjau langsung dari graf pertama. Lintasan 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Itu berarti mempunyai pet. Maksudnya lintasan 1, 2, 3 itu gini. 1, kedua, keempat, ketiga. Ini adalah lintasan. Ini lintasan terbuka atau bisa disebut pet. Ini adalah lintasan pet. Sebenarnya lintasan itu adalah sebuah walk, yang walk itu adalah jalan, berarti jalan dari vertek pertama ke vertek kedua yang mempunyai satu arah doang. Siklus atau cycle atau sirkuit. Nih, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus atau cycle dan sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3 ke 1. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ini adalah pet tertutup. Pet tertutup. Bisa disebut pet tertutup. Memiliki panjang 3. 1, 2, 3. Terhubung atau connected. Dua buah simpul atau vertek satu dengan simpul atau vertek lainnya disebut terhubung jika terdapat lintasan atau pet dari atau walk, lebih tepatnya lagi, dari V1 ke V2 atau kita sebut vertek 1 ke vertek 2. Dia disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul vertek pertama dengan vertek lainnya dalam himpunan V terdapat lintasan. Ini sebenarnya sama, namun saya ulang kembali karena untuk memperjelas dari yang kalimat awal. Jika yang tidak tahu VI dan VJ, itu VI dan VJ adalah V1 dan V2. Ini sama aja, kita belagi. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Ini adalah graf tak terhubung. Contoh, graf tak terhubung. Karena dari vertek 4 ke vertek 8 atau ke vertek 5 itu tak terhubung. Jadi ini graf tak terhubung. Graf tak terhubung. Kalau graf terhubung,
dia menyambung ke sini atau menyambung ke sini. Nah, subgraf atau apagraf. Apagraf dan komplement subgraf adalah subgraf adalah dari G misal mempunyai sebuah vertex dan edge. Ini kan adalah sebuah graf. Nah, graf pertama vertex 1 dan edge 1 adalah subgraf dari G atau graf. Jika vertex 1 mempunyai bagian dari vertex tersebut dan edge 1 mempunyai bagian dari edge tersebut. Komponen dari subgraf. Nih, kita lanjut aja ke contohnya. Nih, ini adalah contohnya. Ini kan graf, ini graf. Ini sebuah subgraf. Ini sebuah subgraf. Ini komplement. Kenapa disebut sebuah subgraf? Karena dia mempunyai vertex sebuah vertex yang mana sama dengan si graf tersebut. Sementara komplement dia mempunyai hanya sebagian yang tidak membentuk. Ini kayak fondasi, ini atap gitu. Komponen graf atau disebut connected component adalah jumlah maksimum subgraf terhubung dalam graf. Graf atau G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Kita lihat 4. Kenapa disebut mempunyai 4? Karena coba kita itu 1, 2, 3, 4. Dia mempunyai 4 komponen. Ini juga sama, mempunyai 3 komponen, tapi di bawah ini hanya mempunyai 2 komponen terhubung kuat. Kita bisa lihat sendiri ini komponen nih terhubung kuat nih. Ini 2. Sementara kalau jumlahnya 3. Namun ini tidak dalam terhubung kuat karena tidak mempunyai vertex lainnya dan edge. Lalu representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama ada agents metric graph tak berarah. Nih misalnya kita buat daftar tabel A B C D E A B C D E. Nah nilai 0 dan 1 ini misalnya ini kan vertex A ke A apa ada edge, misalnya yang ada edge-nya itu bernilai 1. Nah di sini A ke A 0 karena A ini tidak memiliki edge lagi, dia sendiri jadi 0. Lalu yang A ke B kenapa 1? Karena A ke B ini memiliki edge yang menghubungkan. Lalu A ke C karena tidak memiliki edge dia bernilai 0. A ke D karena dia memiliki edge jadi 1 nilainya. Nah dan
A dan ke E karena tidak memiliki edge dia bernilai 0 dan seterusnya. Nah, dan yang pada agent mastic graph berarah sama, kalau udah terhubung dengan edge antara dua simpul dia akan bernilai 1, kalau tidak terhubung 0. Ini misalnya A ke A kan tidak ada jadi dia 0, terus A ke B karena ada jadi 1, lalu A ke C karena nggak ada jadi 0, lalu A ke D karena tersambung oleh edge jadi dia bernilai 1, lalu A ke E karena tidak terhubung dia akan bernilai 0. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang struktur data graph yang sedikit saya jelaskan ini. Mohon maaf jika masih kurang ada yang paham dari yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.